Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Jika di minggu lalu, bagian yang pertama kita sudah belajar teknik presentasi. Hari ini di bagian yang kedua, kalian akan belajar teknik penulisan CV. Oke, kita mulai dulu dari pengertian apa itu CV atau kurikulum vitae. Jadi CV itu merupakan dokumen yang berisi deskripsi tentang seseorang. Ya, jadi CV itu menggambarkan tentang diri seseorang. Nah, mengapa CV menjadi penting? Karena CV atau daftar riwayat hidup itu merupakan kesan pertama yang akan menginterpretasikan siapa diri kita di hadapan orang yang kita tuju. Ya, jadi misalkan kita mau melamar pekerjaan, kan tidak mungkin kita langsung berhubungan atau berhadapan langsung dengan HRD-nya. Yang pertama bertemu dengan HRD-nya itu adalah CV kita. Jadi CV itu menjadi penting karena akan mendeskripsikan siapa diri kita. Kemudian ada 3 komponen dasar yang harus ada dalam sebuah CV. Bagian yang pertama, CV harus berisi informasi diri. Kemudian bagian kedua adalah pendidikan. Kemudian bagian ketiga, CV harus berisi pengalaman, skill, dan penghargaan. Kita akan bahas satu-satu. Ya, dimulai dari yang pertama, yaitu bagian tentang informasi diri. Jadi CV itu harus berisi nama lengkap, kemudian ada alamat yang bisa dihubungi, dan yang penting adalah nomor telepon dan email yang aktif. Itu ya, jadi 4 komponen ini sebaiknya ada pada saat di bagian awal kita menulis CV. Ada nama, alamat, nomor telepon, dan email. Nah, beberapa perusahaan atau beberapa lowongan pekerjaan sekarang bahkan meminta sosial media yang aktif untuk dilampirkan di CV. Jadi background pelamar pekerjaan itu ada beberapa yang ditilik dari sosial medianya. Kemudian yang bagian kedua adalah pendidikan. Jadi di bagian pendidikan kita biasa menulis histori pendidikan yang sudah kita lalui ya. Nah, hal yang perlu diingat adalah kita tuliskan dari yang baru ke lama. Jadi dari pendidikan terakhir kemudian ke pendidikan sebelumnya. Jadi bukan dari lama ke baru ya, tapi dari baru ke lama. Kemudian selain ditulis dari baru ke lama, untuk bagian pendidikan itu juga harus detail. Detail itu paling tidak mencakup tempat. Jadi kita bersekolah di mana, kemudian tahun studi, konsentrasinya apa jika kita memilih jurusan dengan konsentrasi tertentu, kemudian jika mungkin tambahkan apa yang pernah kita lakukan selama menempuh pendidikan di tempat tersebut. Kemudian berikutnya adalah relevan, jadi cantumkan pendidikan yang relevan. Nah, sehingga tidak perlu kalau kita cantumkan dari TK. Jadi biasanya kan ada TK, SD, SMP, SMA, kemudian kuliah ya. Kemudian bagian yang terakhir ada pengalaman, skill, dan penghargaan. Jadi pengalaman itu jelaskan job deskripsi yang pernah dilakukan. Atau misalkan kalian mengikuti organisasi, tuliskan apa yang kalian lakukan di situ. Tanggung jawab apa yang kalian emban di pengalaman organisasi itu. Jadi dijelaskan, jangan hanya ditulis sebagai koordinator ini atau sebagai ketua himpunan, itu jangan, dijelaskan ya tanggung jawab kalian di situ sebagai apa. Atau misalkan kalian punya pengalaman magang, nah itu bisa dituliskan dan dijelaskan apa yang kalian lakukan selama magang tersebut. Jadi tempatnya di mana, berapa lama, kemudian tanggung jawab apa yang kalian ampu selama magang di suatu tempat gitu ya. Kemudian berikutnya adalah skill atau kemampuan. Nah, skill ini kan ada 2 ya, soft skill dan hard skill. Yang ditulis itu adalah hard skill yang bisa diukur. Gitu ya. Jadi misal kalian mampu mengoperasikan SAP, mampu menguasai AutoCAD dan sebagainya, itu ditulis sebagai skill atau kemampuan yang kalian kuasai. Jadi di skill atau kemampuan, keywordnya adalah hard skill atau yang bisa terukur. Kemudian berikutnya ada penghargaan. Ini jika ada ya, misalkan kalian berprestasi selama kuliah, maka jelaskan nama lomba atau kegiatan yang pernah diikuti. Lombanya di mana, penyelenggaranya siapa, tahun berapa, juara apa yang didapatkan. Jadi itu 3 bagian yang harus ada pada sebuah CV. Yang pertama tadi ada informasi diri,
Kemudian yang kedua ada pendidikan. Nah, bagian ketiga ada pengalaman, skill, dan penghargaan. Nah, kemudian pelengkap CV, ternyata selain 3 tadi, ada beberapa hal yang bisa ditambahkan untuk melengkapi sebuah CV kita. Jadi yang pertama adalah foto, kemudian kedua referensi, dan 3 adalah tentang saya. Kita akan bahas satu-satu. Dari mulai foto, jadi foto itu harus rapi, sopan, background tidak ramai, pose tidak harus kaku tapi profesional. Ya, jadi boleh CV itu dilengkapi foto. Kalau misalkan kita mau melengkapi dengan foto, itu tidak harus menggunakan pas foto ya. Boleh foto yang lain tapi harus rapi, sopan, background tidak ramai, dan profesional. Kemudian referensi itu kita bisa mencantumkan kontak orang yang dapat ditanyai atau dikonfirmasi tentang diri kita. Gitu ya. Jadi misalkan kalian pernah magang, kemudian dekat dengan atasan langsungnya, nah kemudian beliau berkenan memberikan rekomendasi, maka bisa dicantumkan. Atau mahasiswa dengan dosen pembimbing tugas akhirnya, ya. Jadi siapapun yang sekiranya dapat memberikan informasi atau keterangan tentang diri kalian, gitu. Jadi referensi ini dapat menjadi salah satu pelengkap CV. Nah, kemudian ada tentang saya, itu adalah resum. Jadi resume apa yang ada di CV kita. Jadi biasanya terdiri dari 1 atau 2 kalimat saja. Isinya adalah misalkan nama siapa, kemudian tinggal di mana, kemudian memiliki keahlian apa, dan sebagainya. Pokoknya tentang saya ini merupakan resume dari CV kalian. Jadi dengan membaca 1 atau 2 kalimat di deskripsi yang kalian buat, itu sudah mencakup gambaran besar dari deskripsi diri kalian. Nah, kemudian apakah desain CV itu penting? Jadi sekarang ini banyak sekali template CV baik online maupun offline yang bisa dengan mudah diakses oleh siapapun ya. Nah, pertanyaan yang sering terlintas adalah apakah desain CV itu penting? Jadi balik lagi, yang namanya desain itu sifatnya subjektif ya. Jadi ada orang yang suka desain minimalis, ada yang suka dengan desain yang lebih ramai atau profesional mungkin. Nah, karena desain itu sifatnya subjektif, maka kalian jangan terlalu berfokus hanya pada desain, tapi yang lebih utama adalah kontennya, gitu ya. Jadi karena pada saat kita akan melamar pekerjaan, itu HRD atau orang yang akan membaca CV kita hanya punya waktu beberapa detik untuk memastikan apakah kalian sesuai dengan kompetensi yang diharapkan oleh perusahaan tersebut atau tidak. Nah, tentu yang akan menjadi bahan pertimbangan adalah kompetensi yang kalian miliki. Nah, taunya dari mana? Ya dari isian yang kalian buat. Itu ya. Jadi desain itu bukan yang utama, tapi yang lebih utama adalah konten. Jadi jangan sampai kalian hanya berfokus pada desain CV yang menarik, tapi melupakan isinya. Jadi isinya kurang lengkap dan kurang mendeskripsikan diri kalian dengan baik, gitu ya. Nah, CV yang baik itu disusun berdasarkan kompetensi base. Jadi berdasarkan dari kompetensi yang kalian miliki apa. Makanya tadi di awal kita bahas bahwa komponen CV paling tidak terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah informasi diri, kemudian pendidikan, dan yang ketiga adalah ada pengalaman, skill, dan penghargaan. Jadi dengan 3 bagian itu, orang bisa langsung mengetahui gambaran umum kompetensi yang kita miliki seperti apa. Begitu yang dapat saya sampaikan. Jadi kalian sekarang sudah tahu dalam menyusun CV harus ada 3 komponen penting yang kalian miliki. Ya, yang pertama informasi diri, terutama nomor telepon dan email aktif nih jangan sampai lupa. Kemudian yang berikutnya adalah pendidikan, keywordnya ditulis dari baru ke lama ya, yang terbalik. Kemudian ada pengalaman, skill, dan penghargaan, itu ditulis dijelaskan. Nah, yang keyword untuk skill jangan lupa yang ditulis adalah hard skill atau sesuatu yang bisa kita ukur, gitu ya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah bukan untuk membuatnya?